kasih Tuhan. Ini keyakinan iman kami, bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami, dan Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Realitas kehidupan yang tidak mudah yang kami jalani, tapi keyakinan kami Engkau punya tujuan di dalamnya. Dan Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian yang boleh kami naikkan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan saat ini hati kami dipersiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengarahkan kami, firman Tuhan yang menegur kami, firman Tuhan yang memperbaiki kami, firman Tuhan yang senantiasa menyertai kami, sehingga langkah kami selalu benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami semua untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu dengan kelengkapan-kelengkapan rohani, sehingga apapun yang disampaikan bersumber dari Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap berdiri. Kita langsung membuka Alkitab dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan suara nyaring. Mayoritas di sini orang Batak ya. Pasti suaranya melengking ya. Orang Manado juga suka makan pedas, biasanya suaranya nyaring ya. Kita baca sama-sama, sudah dapat? Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Terpujilah Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang perlu kita yakini sebagai orang percaya, bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah. Amin. Banyak hal yang sudah kita lewati. Dan jujur kita harus mengakui bahwa realitas kehidupan yang kita hadapi tidaklah gampang. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Banyak pergumulan yang perlu digumuli oleh kita sebagai orang percaya. Banyak persoalan yang harus kita lewati selama kita ada di dunia ini. Tapi yakinkan di dalam diri kita, kalau hari ini kita ada dan kita bisa melewati semua proses kehidupan, karena Tuhan yang memampukan kita semua. Amin. Saya teringat seorang komponis Jerman yang sangat dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa. Yang kemungkinan besar kita itu tidak ngeh waktu memperhatikan atau melihat karya-karya dari komponis Jerman ini. Namanya Johannes Sebastian Bach. Pernah dengar namanya ya, dan mungkin pernah lihat dan pernah mempergunakan karya-karyanya. Dia adalah seorang pencipta lagu yang sangat terkenal. Tapi mungkin kita tidak pernah memperhatikan karya-karya yang dia hasilkan ada keunikan tertentu. Kalau kita lihat di dalam ciptaan lagunya, itu di pojok kanan paling atas, itu ada tulisan JJ. Pernah perhatikan nggak tulisan JJ? Ini bukan merek baju. Kalau kita masuk Ramayana Mall, itu ada baju ya jeans JJ. Ini bukan merek baju. Ada tulisan JJ. Dan bagi Johannes Sebastian Bach, itu adalah salah satu faktor yang membuat dia dimampukan menghasilkan karya-karya. Kemudian setelah dia menghasilkan karya, menyelesaikan ciptaannya, karya-karyanya,
Di pojok kanan paling bawah ada tulisan SDG. Perhatikan enggak? SDG, itu pasti ada tulisan SDG. Bukan S-doger ya, jadi lapar ya, jadi haus. SDG. Sekarang pertanyaannya begini, apa yang dimaksud dengan JJ di pojok kanan paling atas? Ternyata Yohanes Sebastian Bach begini, sebelum dia memulaikan semua karyanya, sebelum dia melakukan semua pekerjaannya, semua pelayanannya, semua usahanya, dia selalu berkata, JJ, Jesu Juva. What's the meaning of Jesu Juva? Jesu Juva itu bahasa Latin. Itu artinya Tuhan tolong. Pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap kita memulai aktivitas, apakah kita selalu berkata, Tuhan tolong. Sebelum kita melakukan kegiatan sepanjang hari, anak muda yang mau bersekolah, anak muda yang mau bekerja, orang tua yang mau bekerja, yang mau melayani dan lain sebagainya. Apakah setiap kita memulaikan aktivitas selalu kita berkata, Tuhan tolong? Ataukah sebaliknya, kita mulai berpikir, siapa saya? Kalau bukan saya nggak akan jadi pelayanan ini. Kalau bukan saya, kebutuhan dalam rumah tangga tidak tercukupi. Yohanes Sebastian Bach tidak pernah lupa berkata, Tuhan tolong. Setelah dia selesai menyelesaikan karyanya, ada tulisan paling bawah SDG, Soli Deo Gloria. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, kita selesai bekerja, kita selesai melayani, kita selesai studi. Seringkah kita berkata, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Yohanes Sebastian Bach tidak pernah lupa minta pertolongan Tuhan. Dan setelah dia melewati semua proses, dia selalu berkata, Soli Deo Gloria. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab pengkhotbah yang kita baca tadi itu menarik sekali. Menarik Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam kitab pengkhotbah ini banyak sekali hikmat yang diajarkan oleh Alkitab untuk dipahami oleh kita sebagai orang percaya dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena ternyata ketika diamati oleh pengkhotbah, dalam hal ini penulisnya adalah Salomo, ketika dia menyelidiki, ketika dia mengamati, dia melihat ada persoalan besar yang seharusnya digumuli oleh manusia selama dia diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini yang mungkin dilupakan oleh kita. Persoalannya apa Bapak Ibu? Biasanya kita ketika bicara soal persoalan kita mikirnya ketika saya nggak ada uang untuk bayar kontrakan, saya nggak ada uang untuk bayar uang sekolah anak-anak, itu persoalan. Ketika saya muncul penyakit dalam tubuh saya, sakit kepala, sakit asam urat, sakit flu pilek, itu persoalan. Ketika saya gagal dalam usaha, saya gagal dalam bekerja, itu persoalan. Mungkin persoalan bagi kita hanya sebatas ini yang kita pikirkan. Tetapi ternyata ketika kita mengamati kitab pengkhotbah, perhatikan pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-2, di situ dikatakan begini, ini persoalan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Berapa kali kata sia-sia muncul? 2 apa lebih? 3 kali. Dalam ilmu tafsir Alkitab, kalau kata yang diulang sampai 3 kali, itu berarti penting. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka, tapi ini mengganggu pikiran kita. Mengganggu enggak kalau dengar pas baca ini segala sesuatu sia-sia? Ngapain saya datang pagi-pagi jam 7 udah beresin alat musik? Kata Alkitab segala sesuatu sia-sia. Ngapain saya ibadah? Kata firman Tuhan segala sesuatu sia-sia.
Ngapain saya berkeluarga? Kata Alkitab segala sesuatu sia-sia. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia kata sia-sia itu sama arti dengan kata apa? Tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Apa betul segala sesuatu tidak berguna? Hah? Apa betul segala sesuatu tidak bermanfaat? Nggak mungkin. Makanya kita ini harus pinter-pinter Bapak Ibu. Jangan cuma pinter nyanyi. Ya, jangan cuma pinter melayani. Tapi kita harus bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau misalnya kalau di GGP Bait El Depok itu ada PA. Ya, pembelajaran Alkitab ini kan ada banyak MTH ini ya. Ajarin tuh jemaat supaya jemaat nggak salah menanggapi. Kata sia-sia di sini, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu memakai kata hebel. Ya. Kata hebel itu artinya apa? Artinya adalah singkat, cepat berlalu, seperti uap. Berbeda dengan pengertian bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan artinya tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Tapi kalau dalam konteks Ibrani, kata sia-sia itu artinya singkat, artinya cepat berlalu seperti uap. Dan bagi pengkhotbah, ini adalah persoalan. Sekarang kita tanya, kalau begitu menurut Alkitab yang singkat cepat berlalu itu apa? Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayatnya yang keempat pasal 1 dibilang begini. Pasal 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Keturunan yang satu pergi, ini berarti gambaran soal apa ini? Kalau keturunan yang satu pergi gambaran soal kematian. Keturunan yang satu datang gambaran soal kelahiran. Menarik karena kata keturunan yang pergi yang lebih dulu. Harusnya kan datang dulu baru pergi kan? Ini pergi dulu. Sehingga mau memberitahukan kepada saya dan saudara, menurut firman Tuhan, sesuatu yang singkat, sesuatu yang cepat berlalu, itu bicara mengenai hidup kita manusia. Pernah bergumul, datang sama Pak Gembala. Pak Gembala John, saya sedang bergumul. Apa pergumulannya? Saya sedang bergumul dengan singkatnya hidup saya. Ini pasti Gembala bilang begini, waduh baru kali ini saya dengar ada pergumulan tentang singkatnya hidup saya. Tetapi Alkitab memberitahu kepada saya dan saudara bahwa sesuatu yang harus kita pikirkan selama kita ada di dunia ini adalah bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu begitu singkat dan cepat berlalu. Hidup kita begitu singkat Bapak Ibu. Hidup kita itu begitu cepat berlalu. Jangan Bapak Ibu berpikir, waduh saya masih mau hidup 1000 tahun lagi seperti kata Khairil Anwar. Saya masih lama mah. Hidup di dunia ini masih muda begini. Sekarang kematian gak lihat usia senja? Gak lihat usia 70 tahun, 80 tahun? Teman-teman angkatan saya 51 tahun udah banyak yang dipanggil Tuhan. Ada yang lagi olahraga dipanggil oleh Tuhan. Ada yang lagi melayani dipanggil Tuhan. Usia masih muda, 30 tahun, 25 tahun. Sehingga ini yang kita harus pikirkan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketika kita masih hidup di dunia ini harus kita pikirkan sama-sama. Bahwa kehidupan yang Tuhan berikan itu begitu singkat dan cepat berlalu. Saya baru pulang dari Manado beberapa minggu ini. Mama mertua saya dipanggil oleh Tuhan. Sebenarnya yang sakit parah itu papa mertua. Ya, suami saya berkali-kali pulang karena papa mertua masuk rumah sakit, sesak nafas, itu berkali-kali pulang. Tahun kemarin kalau saya nggak salah ya itu hampir 4 kali pulang karena papa mertua saya sakit. Tahun ini mama mertua saya yang sehat dipanggil oleh Tuhan. Singkat sekali hidup ini. Ini harus dipikirkan oleh kita. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 5 bilang begini.
Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ini bicara soal apa? Kalau di dalam ayat 3 tadi bicara soal hidup manusia yang begitu singkat. Sekarang Tuhan beralih pada satu tema khusus. Soal waktu. Waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita begitu singkat dan cepat berlalu. Sekarang kita sudah berada di bulan April. Kayaknya barusan kita merayakan Natal. Enggak lama lagi 2024 selesai. Cepat banget. Saya datang di Depok tahun 2000. Sekarang sudah 2024. Cepat banget. Saya masih ingat awal saya datang di Depok. Anak saya nomor 1 sudah 23 tahun. Cepat banget waktu berlalu. Padahal 1 kali 24 jam itu tidak berubah. Enggak berubah. Tetap dari dulu sampai sekarang 1 kali 24 jam itu tidak ada perubahan. Tetapi terasa betul betapa singkatnya waktu itu berlalu. Apalagi kita ibu rumah tangga ya. Baru selesai nyuci, udah siang lagi. Baru selesai masak, udah malam lagi. Cepat banget waktu berlalu. Ini persoalan yang harus kita pikirkan. Betapa hidup kita singkat di dunia ini. Dan betapa waktu itu cepat berlalu. Kemudian yang kedua. Yang harus dipikirkan oleh kita sebagai orang percaya. Selagi Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Adalah kita lihat pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 seterusnya bilang begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan pasal 3 ini menarik. Karena dikatakan ada waktu menangis, ada waktu meratap. Menangis, meratap itu menunjukkan situasi, peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan. Menyedihkan. Toh? Waktu menangis, waktu meratap. Terus Tuhan bilang, ada waktu menari, ada waktu tertawa. Ini situasi apa? Menyenangkan. Sehingga kalau kita lihat pasal 3 ini, ternyata Tuhan sudah merancang 2 peristiwa yang pasti akan dialami oleh kita. 2 peristiwa itu adalah peristiwa menyenangkan, kedua peristiwa menyedihkan. Tidak mungkin saya ketemu dengan Pak Widada. Setiap saya ketemu Pak Widada tertawa terus. Pernah ketemu dengan Pak Widada tertawa terus? Pernah? Setiap ketemu waktu tertawa terus. Ada saatnya sedih kan? Ketemu dengan Pak Gembala meratap terus, menangis. Pernah ketemu dengan Pak Gembala dengan model seperti itu? Kalau kita ketemu dengan model yang begitu terus, dalam pikiran kita, waduh kayaknya ini harus dibawa di gerombol ini. Karena apa? Tuhan merancang hidup kita. Itu kita harus melewati 2 masa. Ada saatnya engkau melewati masa menyenangkan, di mana engkau bisa tertawa, di mana engkau bisa menari, engkau tersenyum. Tapi ada saat-saat tertentu di mana engkau harus menangis, engkau harus meratap. Dan 2 peristiwa ini sudah dikolaborasi oleh Tuhan untuk dialami oleh kita sebagai orang percaya, supaya hidup kita menjadi indah. Jadi bersyukurlah ketika engkau berhadapan dengan masa-masa menyedihkan.
Karena itu sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Bersyukurlah ketika engkau menghadapi masa-masa menyenangkan. Karena itu pun sudah dirancang oleh Tuhan. Amin. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa pendeta itu hidupnya masa-masa menyenangkan terus. Oh no, Pak Widada hidup di masa-masa menyenangkan terus. Hah? Pasti ada masa-masa menyedihkan. Saya melewati masa-masa menyedihkan yang begitu luar biasa. Tapi saya percaya tidak ada satu peristiwa pun yang tidak dijangkau oleh Tuhan. Dan tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin. Tapi begini, kalau kita melihat pasal 3 ini, betul memang Tuhan merancang kita untuk menghadapi dua masa ini. Masa menyedihkan dan masa menyenangkan. Manusia memang hebat. Manusia memang pintar. Manusia memang dianugerahkan kemampuan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, ada satu kelemahan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Apa itu? Kita tidak punya kemampuan untuk memprediksi kapan masa senang itu datang dan kapan masa susah itu datang. Betul? Ada di sini yang tahu kapan bisa tertawa? Ada di sini yang tahu kapan bisa menangis? Enggak ada yang tahu. Siapapun kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. 1 jam ke depannya engkau tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Karena ini misteri ilahi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Coba kalau kita bisa tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tambah stres enggak? Tuhan udah bilang, Lydia, nanti 2024 mama mertuamu dipanggil Tuhan. Nanti 2025 ini anakmu begini. Nanti 2026 nanti suamimu begini. Nanti 2027 kamu mengalami begini. Semua peristiwa menyedihkan sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Hah? Gimana perasaan kita? Kesusahan hari ini aja kita udah gak sanggup pikul. Apalagi memikirkan kesusahan yang ke depannya. Makanya luar biasa rancangan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa tahu apa yang akan engkau hadapi hari esok. Dan ini pergumulan buat kita. Jadi dua hal yang kita bisa lihat di sini yang seharusnya digumuli oleh kita sebagai orang percaya. Bahwa pertama betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Dan betapa singkatnya waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita. Yang kedua, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Termasuk hidupmu. Termasuk kapan engkau dipanggil oleh Tuhan. Ada yang tahu di sini mau mati kapan? Halo? Ada yang tahu? Saya tahu, saya tanggal 25 Desember 2024 mau dipanggil Tuhan. Ada yang tahu? Ada yang berani mau mengatakan begitu? Hah? Kita tidak tahu. Saya umur 51 tahun ini. Kalau Tuhan bilang begini, Lydia, kamu cukup sampai 70 tahun. Masih ada 19 tahun saya berkarya. Tapi kan saya nggak tahu. Kalau Tuhan bilang, Lydia 1 tahun lagi. Nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Tapi luar biasanya Tuhan. Ketika kita bergumul dengan singkatnya hidup kita. Ketika kita bergumul dengan singkatnya waktu kita. Ketika kita bergumul dengan ketidakpahaman kita apa yang akan terjadi hari esok. Maka Tuhan memberikan kita solusi. Apa solusinya? Pengkhotbah 9 ayat 10. Baca sama-sama. Bagian A. 1, 2, 3. Apa? Belum kompak. Ulang. 1, 2, 3. Segala sesuatu. Stop. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Menarik ini orang Israel nih. Kita harus belajar sama orang Israel. Orang Israel itu tidak pernah membedakan antara sekuler dan non-sekuler. Nggak ada. Kita aja orang Indonesia, orang Asia, saya nggak tahu orang Indonesia meniru dari mana. Membedakan yang sekuler dan non-sekuler. Kalau orang Israel nggak.
Semua yang mereka kerjakan, mereka melihat itu bagian dari apa yang harus mereka kerjakan untuk Tuhan. Punya nilai kekekalan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Makanya nggak salah, Perjanjian Baru bilang begini, apapun juga yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Tuhan kasih solusi. Karena waktu kita begitu singkat di dunia ini, karena hidup kita begitu singkat di dunia ini, dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok, solusi yang Tuhan tawarkan adalah kalau engkau diberikan kepercayaan untuk melayani, kalau engkau diberi kepercayaan untuk bekerja, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Don't put till tomorrow, what can you do today? Jangan tunda hari esok. Apa yang engkau bisa kerjakan hari ini. Dan Tuhan juga kasih syarat. Kalau engkau melayani, kalau engkau kerja dengan sekuat tenaga. Artinya jangan ogah-ogahan. Jangan bersungut-sungut. Kelihatan melayani padahal dalam hati masih dongkol. Melayani tapi terpaksa. Melayani karena rutinitas. Sekedar main. Saya bilang sama anak saya kalau main musik. Kamu kalau main musik, kamu bukan hanya sekedar main musik. Tapi kamu sedang membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kalau kamu main musik, kamu juga bagian dari sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan jadikan ibadah itu sebagai formalitas. Sebagai rutinitas. Tetapi setidaknya relasi kita dengan Tuhan harus ada. Banyak orang beribadah. Kelihatan beribadah padahal dia tidak sedang beribadah. Banyak orang yang kelihatan melayani padahal dia tidak sedang melayani. Makanya jemaat Efesus Tuhan sindir. Betul memang kalian berjeri lelah. Kalian full time bertekun dalam pelayanan. Doktrin kamu hebat. Tapi kamu meninggalkan kasih mula-mula. Kalau kita melayani dengan kasih. Kata Tuhan, sekuat tenaga. Jadi Tuhan tawarkan kepada kita. Hidup kita begitu singkat. Kita yang udah usia 60 tahun, 70 tahun. Waktu kita sudah singkat. Hidup kita singkat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangan kita berpikir nantilah saya nanti melayani bulan depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Saya nanti melayani kalau saya udah kerja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, ya. Jangan. Hari ini ketika engkau dipercayakan Tuhan untuk melayani, lihat itu sebagai momentum yang berharga yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi ambil pelayanan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan menolak. Karena melayani Tuhan itu bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ingat, tidak selamanya kesempatan itu ada. Enggak selamanya. Makanya kan dibilang di situ. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia. Orang mati, kemana engkau akan pergi? Kalau orang Manado bilang, kalau orang so habis nafas, mau minta pelayanan, lesunya enggak bisa. Ya, enggak bisa. So di 1 kali 2 meter ya, enggak bisa. Jadi kalau sekarang disuruh melayani, enggak usah didorong-dorong. Kesadaran sendiri, saya mau melayani. Apapun yang engkau jumpai dengan tanganmu, kata Tuhan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu dengan percuma. Karena ingat, tidak selamanya kesempatan itu ada. Tidak selamanya kesempatan itu ada. Sehingga pada waktu engkau dipanggil oleh Tuhan, setidaknya kita sudah berbuat banyak untuk melayani Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Saya undang singer dan pemain musik untuk bisa bernyanyi bersama-sama. Nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita menyanyikan pujian ini
sebagai komitmen kita untuk kita mempersembahkan hidup kita dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita diingatkan bahwa betapa singkatnya hidup kita. Betapa waktu itu cepat berlalu dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita solusi. Segala sesuatu yang dijumpai tangan kita, kerjakan dengan sekuat tenaga. Nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Yes, amen. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Yes, haleluya. Adalah kesempatan. Benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih ada. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih ada. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami betapa singkatnya hidup kami di dunia ini. Betapa cepatnya berlalu waktu itu. Dan kami tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Dan ini kerinduan kami.
Apa saja yang dijumpai tangan kami akan kerjakan dengan sekuat tenaga. Roh Kudus mampukan kami semua. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga pada saatnya ketika Engkau datang kembali, Engkau mendapatkan kami dalam keadaan setia. Berkati semua jemaat di tempat ini, gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, semua pengerja-pengerja diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa melayani, jemaat-jemaat yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.